Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri dan teman-teman semua, perkenalkan nama saya Siti Mariam. Saya berasal dari sekolah SRT 36 Lebak. Berdirinya saya di sini, saya akan menceritakan sebuah cerita tentang Cut Nyadin. Sumedang, Jawa Barat, tahun 1906, jauh dari riuh rendah ombak Selat Malaka, jauh dari rimbunya pohon-pohon pala yang basah oleh darah para syuhada. Di sebuah rumah panggung kayu yang sederhana, duduk seorang wanita sepuh, rambutnya memutih perak, tubuhnya ringkih, bungkuk dan bengkak-bengkak akibat penyakit encok yang menahun. Sepasang matanya yang dulu setajam elang, kini telah diselimuti selaput katarak buta total. Masyarakat Sumedang tidak tahu siapa dia. Mereka hanya tahu wanita tua ini adalah tawanan politik yang dikirim oleh pemerintah kolonial Batavia. Karena kefasihannya mengajarkan Al-Quran, keluhuran budinya, dan wibawanya yang misterius, masyarakat memanggilnya dengan sebutan yang amat sakral, Ibu Perbu, Ibu Ratu yang Agung. Ibu Perbu, minumlah ramuan jamu ini selagi hangat. Sadari, dari tadi saya perhatikan ibu terus menatap ke arah jendela. Jemari ibu bergetar sangat kuat saat memegang tasbih. Apa ada sesuatu yang mengganggu pikiran ibu? Fatima, anakku, telingaku mendengar gesekan daun-daun Sumedang, daun-daun bambu Sumedang yang sejuk. Tapi jiwaku mendengar sesuatu yang lain. Aku mendengar suara deru meriam. Aku mendengar ringkih kuda-kuda perang. Dan aku mencium bau mesiu yang terbakar di tanah kelahiranku. Aceh, tempat yang sangat jauh di seberang laut sana, Bu. Mengapa ibu selalu menyebutnya tempat itu dengan penuh kepedihan? Siapa sebenarnya ibu? Mengapa tentara-tentara kompani berambut jagung itu terus berjaga di depan rumah kita? Seolah-olah ibu adalah badai yang bisa menghancurkan kota ini. Gadis kecil, kau tidak tahu siapa yang kau tumpang di rumahmu. Dia bukan sekedar nenek tua yang buta. Dia adalah ratu perang semesta dari tanah Aceh. Dialah Cut Nyadin. Puluhan tahun kami, kerajaan Belanda Hindia, kehabisan jutaan gulden dan ribuan serdadu terbaik hanya untuk menangkap wanita ini. Kafir, kaki-kaki kotor kalian yang ada di tanah kami. Tapi lihat dirimu sekarang, Nyadin. Di mana roncongmu? Di mana pasukanmu? Kau tamat. Kau telah dikhianati oleh panglimamu sendiri, Panglot. Panglot. Melakukannya bukan karena takut pada kalian. Dia menangis karena melihat mataku yang mulai buta dan kakiku yang tak bisa lagi melangkah. Tapi, andai saja saat itu tanganku masih bisa memegang keroncong. Lebih baik aku menggunakan mata pisau itu ke dadaku sendiri daripada harus melihat benderamu berkibar di depanku. Sebab itulah kami membuangmu kemari ke Sumedang, jauh dari rakyatmu. Kami akan memadamkan apimu. Kami ingin dunia melupakan namamu. Kau akan mati di sini kesepian sebagai orang asing yang tak punya arti. Ya Allah, Ibu Perbu, Ibu jadi pahlawan besar itu. Ampuni saya, Bu. Ampuni warga Sumedang yang selama ini mengira Ibu
Ibu hanyalah seorang nenek tua yang sebatang kara. Kami tidak tahu kalau tubuh ringkih ini, serengkuh ini menggunakan kerajaan Belanda. Anakku Fatimah, jangan menangis. Duduklah di dekat ibu. Ofisir Belanda mengira mereka telah memenangkan peperangan karena berhasil merantai jasadku dan membuangku ke tanah Sunda ini. Mereka salah besar. Tapi ibu dipisahkan dari tanah kelahiran ibu, dari keluarga ibu. Mereka hanya bisa memenjarakan jasad tua yang rapuh ini, Fatimah. Tapi jiwa Acehku, keimananku, dan harga diriku yang tak akan pernah bisa mereka sentuh, walau dengan 1000 meriam sekalipun. Di sini Sumedang Allah tidak lagi memintaku untuk mengangkat rencong. Allah memintaku melantunkan ayat-ayatnya melalui mulutku. Anak-anak periangan ini belajar tentang syairat. Ibu, kami menyayangi ibu. Di sini ibu adalah ratu kami. Ibu perbu kami. Terima kasih anakku. Tanah Sunda ini telah menjadi pelukan yang hangat bagi sisa umur hidupku. Jasadku mungkin akan bersatu di tanah ini, tapi semangat pembebasan ini kutitipkan pada kalian generasi muda bangsa ini. Pada tanggal 6 November 1908, dalam kesunyian Pangsingan di Gunung Puyuh, Sumedang Napas Agung akhirnya berhenti. Ibu perbu sang singa betina dari tanah roncong kembali ke Haribawa Ilahi. Cutnyadin, sang ibu perbu, fisiknya luhur dibentuk bumi Sumedang, namun jiwanya yang persa tetap berkilat saksana roncong abadi menyala dada kita semua bangsa Indonesia. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.